Hari ini kita akan mendengarkan materi dari Kakak Rahmat S. Bintang yang judulnya itu Studi Simulasi Monte Carlo, Demonstrasi Prosedur dengan Program Lean Steps. Silahkan Kak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih, Opi. Selamat siang, teman-teman. Kita hari ini kembali dipertemukan di sesi diskusi psikometrika. Saya, Mas Rifki, saya sapa Mbak Elok dulu, karena kita satu edisi di Jurnal Edukatif kemarin. Jadi artikel kita terbit satu edisi bersamaan. Ya, hari ini kita akan bahas sedikit tentang simulasi Monte Carlo dengan InStep. Izin untuk share screen. Belum, ini Mas, belum belum bisa. Mohon diizinkan dulu. Oke, baik, terima kasih. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bung. Ya, jadi simulasi dengan Monte Carlo. Studi dengan simulasi Monte Carlo merupakan studi yang digunakan untuk melakukan investigasi terhadap aspek metodologis dari kemampuan estimator pada analisis statistik pada berbagai kondisi. Simulasi ini juga dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang digunakan pada studi dan untuk mengetahui statistika power. Studi dengan penerapan simulasi Monte Carlo terkadang juga dikenal sebagai studi simulasi. Nah, maksud dari berbagai kondisi ini adalah ditentukan oleh peneliti itu sendiri sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dari hasil kajian literatur dan lain-lain. Nah, maksud dari distribusi ini kita buat sesuai dengan eh, kemauan kita, kemauan peneliti, tapi berdasarkan tadi rumusan masalah maupun hasil kajian literatur seperti itu, baik itu untuk distribusi orang maupun untuk distribusi item. Nah, pengaplikasian studi simulasi Monte Carlo ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya di bidang psikologi, seperti itu. Nah, ini sedikit saya cerita. Tesis saya kemarin kurang lebih seperti ini. Studi simulasi pengaruh ukuran sampel, panjang tes, dan person item targeting terhadap separasi reliability dalam RAS model. Jadi waktu di UIN kemarin saya di bawah bimbingan Bapak Dr. Suprananto atau yang lebih dikenal dengan biasa dipanggil Pak Anto. Seperti itu. Nah, dan Alhamdulillah di edisi Mei bulan lalu jurnal saya terbit di JP3I. Jadi ini suatu kesyukuran juga, suatu kebanggaan. Artikel yang saya tulis bersama Pak Anto bisa terbit di JP3I. Nah, ini mungkin sedikit sedikit pengantar dari apa ya, kampus kampus Panto waktu beliau S3 di Amerika. Jadi kampus Panto ini banyak melakukan studi-studi penelitian yang berbasis Monte Carlo. Salah satunya ini di link yang saya sertakan di materi di PPT. Di akhir pertemuan nanti saya akan share materinya seperti itu. Nah, eh, bayangkan ketika kita akan melakukan studi simulasi Monte Carlo, misal kita akan membangkitkan data dikotomi 0 dan 1. 0 itu untuk jawaban salah dan 1 adalah jawaban benar. Jawaban salah atau 0 kita bangkitkan 1/4. Jawaban benar kita bangkitkan 3/4. Misal, kalau responden kita adalah 100, maka ada 25 orang yang menjawab salah dan ada 75 orang yang menjawab benar. Jadi data yang akan kita bangkitkan itu di mana 75 orang menjawab benar dan 25 orang menjawab salah seperti itu.
Nah, dalam dalam membangkitkan data ada eh, distribusi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalnya kita ingin membangkitkan distribusi orang dan item. Kita bentuk distribusinya bagaimana kedua parameter dari distribusi itu sendiri. Misalnya min rata-rata tinggi badan dari 1.000 orang dan standar deviasinya serta variansnya. Nah, dalam apa studi yang akan kita lakukan sebentar, kita akan membangkitkan data distribusi orang itu normal, jadi minnya nol dan standar deviasinya satu, atau ketika kita kurvakan dia akan seperti lonceng seperti itu. Dan distribusi item akan kita bangkitkan dengan distribusi uniform dari -2 sampai +2 logit seperti itu. Nah, data yang akan kita bangkitkan, kita akan menggunakan bantuan software WinGen. Jadi kita akan membangkitkan data dari WinGen. Nah, dalam statistika evaluasi simulasi studi ada beberapa yang biasa kita perlu kita perhatikan. Salah dari misalnya bias, estimasi bias, RMSE, RMSD, MSE, MSE dan statistical power. Nah, dalam materi hari ini, ilustrasi kita hari ini, kita akan fokus di bias estimate. Jadi kita cukup di bias estimate saja dulu. Nah, apa itu bias estimate? Bias estimasi terjadi apabila nilai yang diperoleh dari data sampel yang secara konsisten underestimate, lebih rendah dari yang seharusnya, atau overestimate, lebih tinggi dari yang seharusnya dari nilai sebenarnya dalam populasi berjumlah besar yang diteliti. Dengan kata lain, sebuah estimator dikatakan bias ketika rata-rata nilainya berbeda dari parameter yang dimaksudkan untuk mewakili nilai yang sebenarnya. Hal ini disebut juga sebagai bias statistik. Nah, bias itu sendiri merupakan ukuran dari kesalahan sistematis error. SE ini merupakan ukuran dari kesalahan yang bersifat random, dan MSC merupakan ukuran dari total error. Nah, kita berikan contoh. Misal 10 orang kita timbang dengan suatu timbangan. Kita ingin mengetahui berat badannya, berat badan 10 orang tersebut. Kita akan tabulasi seperti itu. Diketahui bahwa min berat badan 10 orang sebesar 70 kilogram. Saat ditimbang dengan timbangan lain, diketahui bahwa min berat badan 10 orang yang tadi, jadi 10 orang yang tadi kita timbang ulang dengan timbangan lain yang sama sebesar 80 kilogram. Artinya 10 kilogram lebih tinggi dari timbangan pertama. Kemudian saat ditimbang dengan timbangan lain, jadi kita misalnya menggunakan timbangan yang ketiga, ditimbang dengan menggunakan timbangan yang ketiga, diketahui bahwa min berat badan 10 orang yang sama sebesar 80 kilogram. Artinya bahwa 10 kilogram lebih tinggi dari timbangan pertama, namun sama dengan timbangan kedua. Nah, proses penimbangan tersebut terus dilakukan dengan misalnya 100 timbangan berbeda dan dihitung rata-ratanya. Kita hitung minnya. Hasilnya demikian. Timbangan pertama rata-ratanya 70. Terus 99 timbangan yang lain itu rata-ratanya 80. Jadi ada satu timbangan yang eh, rata-ratanya 70, padahal orangnya sama, tapi menggunakan timbangan yang berbeda. Nah, ini namanya adalah kesalahan sistematis, berlaku untuk seluruh orang. Kesalahan bukan terjadi pada sampel tertentu, namun terjadi pada seluruh orang dan ada pola yang sama, 10 kilogram, kurang dari 10 kilogram. Jadi bisa disimpulkan bahwa timbangan satu adalah timbangan yang bias. Nah, mengapa bias begitu penting? Uh, karena syarat estimator yang baik itu ada tiga: konsisten, efisien, dan
tidak bias. Jika estimatornya bias, maka seluruh hasil estimasi salah. Oleh karena itu, penyebab bias harus kita cari. Apa karena salah memilih model, atau apa karena ukuran sampel terlalu kecil, ataupun karena jumlah butir yang terlalu sedikit. Nah, bias, di mana eh, absolute difference merupakan rata-rata dari estimasi parameter pada tiap kondisi, dan eh, true adalah nilai populasi dari parameter tersebut. Ukuran absolute bias yang masih dapat diterima itu nilainya sama dengan atau kurang dari 0,10. Nah, ini cara atau yang akan kita lakukan sebentar menggunakan WinStep. Bagaimana kita melakukan replikasi dengan menggunakan program bantuan WinStep setelah kita bangkitkan data dengan bantuan program WinGen. Nah, mungkin itu sedikit pengantar materi kita hari ini sebelum kita melakukan tutorial menggunakan software WinGen dan WinStep. Kita eh, kita lanjut dulu apa atau ada pertanyaan dulu, moderator? Lanjut dulu. Lanjut, lanjut. Baik, jadi kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara membangkitkan data dengan WinGen, kemudian kita replikasi dengan WinStep. Kita buka WinGen-nya dulu. Ya, jadi ini tampilan awal dari WinGen. Misalnya kita akan sampel kita sebanyak 500 orang. Kita tinggal 500 orang. Akan kita bangkitkan dengan distribusi normal, di mana kita ketahui bahwa minnya dari distribusi normal adalah adalah 0, dan standar deviasinya adalah 1. Terus kita generate. Nah, akan dihasilkan theta. Theta kemampuan orang dari 500. 500 orang. Terus hal yang kedua kita lakukan adalah membangkitkan distribusi item. Misal kita pilih 10 item. Kategori dikotomi 0 dan 1. 2. Terus model 1 PL. Nah, untuk distribusinya parameter B kita gunakan uniform. Kita mulai dari -2 sampai +2. Terus kita generate. Nah, maka tingkat kesukaran soal akan muncul di sebelah kanan dari 10 item yang sudah kita uh, bangkitkan. Terus kita akan save datanya. Kita pilih tools, option, kita centang save CSV, oke. Kita akan generate sebanyak, kita cukup generate sebanyak satu data saja. Terus kita pilih untuk menyimpan di mana data yang akan kita bangkitkan. Kita simpan di folder sini. Kita tuliskan data 1. Terus kita generate. Nah, hasilnya kita lihat di folder tadi. Nah, ini data yang kita bangkitkan di WinGen telah ada di folder sesuai dengan folder yang kita tadi pilih untuk menyimpan datanya. Data inilah yang akan kita
olah di WinStep, akan kita replikasi dengan WinStep. Jadi ini WinGen-nya kita eh, ini mas saja. Terus kita buka WinStep. Oh ya, untuk penyiapan datanya seperti biasa ketika kita menggunakan WinStep kita tambahkan dulu karena dari WinGen kan tidak disediakan, maka kita tambahkan dulu untuk penamaan itemnya. Ini pola ini respon, sorry, person atau orang. Ini ada 10 item. Item satu sampai item 10. Terus kita tinggal kita save as. Kita tinggal close dan buka ya. Untuk mengimpor data di WinStep, tinggal pilih Excel, terus select file, kita cari di mana tadi file kita save hasil bangkitan dari WinGen. Di Nah, datanya sudah masuk, kita tinggal baris pertama person kita simpan di bawah pesan. Untuk item kita pindahkan ke di bawah item respon. Kita tinggal tuliskan misalnya ini sintaks data, kita beri misalnya data awal. Kita save. Kita tunggu sebentar, masih proses. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah menghasilkan data awal atau boleh dikata kita sudah punya rumah untuk melakukan simulasi Monte Carlo seperti itu. Kita tinggal silang, eh, terus tinggal dan enter. Nah, ini kita sudah punya rumah untuk melakukan studi Monte Carlo. Terus bagaimana caranya melakukan replikasi di WinStep? Jadi teman-teman perhatikan di output file, terus pilih yang paling bukan paling bawah, tiga dari bawah, simulate file. Nah, ini tampilannya ini. Pertama kita meminta dalam bentuk apa, misalnya teks atau txt, terus di bagian file format kita pilih yang kedua, terus pilih yang permanen. Ini kita diminta untuk ada berapa replikasi yang kita mau. Misalnya karena ini hanya contoh, kita cukup 3 saja dulu hari ini. 3 ini diisi misalnya eh, ya, tanggal ini kelahiran. Terus kita oke, misalnya data oke. Jadi kita kembali ke folder. Nah, data replikasi kita sudah jadi. Jadi karena kita tadi menuliskan atau memerintahkan step replikasikan data saya sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 data yang data replikasinya ada satu data rep 2 dan data rep 3. Nah, data inilah yang akan kita cari tingkat kesukarannya, akan kita bandingkan dengan true value-nya, tingkat kesukaran data awalnya seperti itu.
Ini kita eh, ini dulu karena bentuknya txt kita ubah ke Excel dulu. Nah, ini sudah kita pindahkan di Excel ini yang eh, terakhir atau di belakang kita buang saja. Dan seperti biasa, hal yang perlu kita tambahkan ketika akan melakukan running di WinStep, kita tambahkan eh, person dan berapa item. Misalnya di sini tuliskan person, item 1. Nah, terus tinggal simple kita ada 500 orang seperti ini. Nah, inilah yang kita save yang akan kita run di WinStep. Kita save as saja data data rep data rep 1, sorry. Data rep 1. Pilih Excel. Nah, sudah. Datanya sudah siap. Kita analisis. Kita tinggal close. Sorry. Ya, kita buka dari awal saja. Nah, tadi kan data awalnya sudah kita run, sudah kita punya sintaksnya. Tinggal kita panggil ulang. Kita tinggal file open dan cari sintaks yang kita punya di awal. Ini sintaks data awal. Enter 2 kali. Nah, di sini teman-teman perhatikan di output table. Jadi di sini ada banyak table yang kita perlukan itu table 14 saja entry. Kita pindahkan di Notepad. Nah, ini hasilnya di bagian ini. Jadi ini tingkat measure ini tingkat tingkat kesukaran item. Inilah yang kita butuhkan. Inilah yang kita butuhkan untuk mencari bias dalam materi kita hari ini. Ini tingkat kesukaran item dari data awal. Inilah yang akan kita misalnya masukkan di Excel. Misalnya kita sudah siapkan bentuk tabulasinya. Sorry, di jadi misal ini output yang tadi ini output yang tadi misal
karena kita menggunakan data-data yang berbeda, tapi secara secara keseluruhan prosesnya sama. Jadi tingkat kesukaran dalam data awal kita ini kita masukkan di kolom ini, true value delta. Terus sama untuk data replikasi satu, replikasi dua, dan replikasi tiga kita tinggal cari juga, kita run di WinStep. Misal seperti ini. Kita close saja dulu ini. Kita buka buka awal WinStep-nya. Di kita panggil datanya. Data replikasi satu misal. Kita data replikasi satu saja dulu. Sama langkah-langkahnya seperti tadi. Tinggal pindahkan WinStep file. Terus kita tuliskan sintaks. Misalnya sintaks replikasi data satu. Save. Kita tunggu sebentar, masih proses. Sudah. Terus kita enter 2 kali. Jadi sama. Output yang kita butuhkan sama di output table, table 14. Kita pindahkan ke notepad dulu. Nah, ini kita juga sudah mendapatkan tingkat kesukaran data replikasi satu. Ini, tadi ini kan data replikasi, sorry, ini di awal data replikasi data asli kita. Ini hasil replikasinya tadi. Ini data replikasi satu, itulah yang kita masukkan. Misalnya di tabulasi data kita, ini sudah saya siapkan, sudah saya tuliskan. Kebetulan yang di sini datanya yang berbeda, tapi langkah-langkahnya sama seperti itu. Jadi data true value data awal kita tuliskan di sini, terus tingkat kesukaran tingkat kesukaran data tiap replikasi kita masukkan juga di sini. Misalnya di sini ada 3 replikasi data, replikasi satu, 2, dan 3 kita tuliskan. Kemudian eh, kita cari minnya, cari rata-ratanya, rata-rata dari tingkat kesukaran replikasi satu, replikasi 2, dan replikasi 3. Kita cari rata-ratanya, nilai minnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai min, maka kita sudah bisa dapat menghitung bias, di mana persamaannya itu 100 dikali G3. Ini min, min dikurang C3, true value, delta, true value dari data awal yang kita punya, dibagi C3 lagi, true value atau dari data awal yang kita punya, maka kita akan menghasilkan nilai biasnya. Nah, ini nilai bias ini akan diterima jika nilainya kurang dari 10. Nah, kita perhatikan ada beberapa item yang nilai biasnya sangat tinggi, bahkan ada sampai 480-an. Ini seperti itu. Padahal kriteria kita itu diterima jika nilainya kurang dari 10. Nah, berdasarkan dari uji coba yang kita gunakan, dapat disimpulkan bahwa ini temuan temuan studi yang kita lakukan itu uh, menemukan bahwa uh, estimator JMLE sangat sangat bias. Oleh karena itu kita sebagai peneliti disarankan menggunakan CMLE, misalnya IRM di RStudio. Seperti itu. Hasil ini ada dalam tulisan ini yang saya sertakan di PPT. Seperti itu. Mungkin itu sedikit pemaparan materi saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Kita beri dulu tepuk tangan kepada Kak Rahmat atas materinya yang sangat-sangat luar biasa. Oke, untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ada pertanyaan, kita simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut saja dulu ke materi yang selanjutnya, yaitu latent class analysis yang akan dibawakan oleh Mas Rifki. Oke, silakan Mas Rifki, dipersilahkan. Terima kasih, Ovi. Ya, OVI, padahal harusnya OPI.